sebuah desa di Kabupaten Malang, tempat Ane tinggal, terdapat satu rumah yang sudah rusak parah. Meski dindingnya masih berdiri kokoh, tetapi jendela, almari, dan sebagian sisi dalam rumah tersebut porak-poranda akibat ledakan petasan yang terjadi saat Ane masih duduk di bangku SD dulu. Selain bekas tempat anak-anak muda merakit petasan, rumah kosong tersebut juga terkenal berhantu. Suara apa? Suara apa baru saja? Orang-orang kampung berhamburan keluar rumah, terkejut sekaligus penasaran dengan ledakan yang mirip suara bom. Duh, Gusti, mercon meledak di rumah depan gang. Seorang perempuan parubaya berteriak keras sembari menjinjing rok tinggi-tinggi, berlari panik. Semua orang segera paham. Mereka berangsur menuju tempat yang dimaksud. Berita begitu cepat menyebar, sudah tidak terhitung jumlah kerumunan di sana. Dalam hitungan menit, orang-orang dari desa lain sudah berdatangan, ingin melihat langsung kondisi dan keadaan. Serta tentu saja, polisi berdatangan. Dan garis berwarna kuning segera terpasang. Wah, enggak betah aku. Perutku mules, ujar Tumisri. Perempuan dengan sedikit uban itu mendesak tubuhnya supaya keluar dari berjubel orang sambil menutup mulut serta hidung dengan kain jilbab yang bertengger apa adanya. Ya, bau amis darah memang begitu terasa menusuk penciuman. Hampir semua orang yang ada di sana menutup rapat indera penciuman masing-masing. Ono opo? Yutum, sambut perempuan parubaya geng gibahnya mendekati. Tumisri dengan air muka penasaran. Nyijilani, tubuh Purnomo sama tubuh Mayo semuanya hancur. Bola matanya ada yang nempel di kaca lemari. Jari kelingkingnya ada yang nyangkut di jendela. Kulitnya sama darah berceceran di lantai, campur abu mercon. Aduh, enggak kuat aku lihatnya, pengen muntah. Jelas Tumisri dengan gegas melangkah menjauh. Ia meludah berulang kali. Orang-orang yang menyimak tampak bergidik ngeri. Sore itu, suasana lebaran yang seharusnya menjadi ajang silaturahim serta bermaafan dalam kebahagiaan berubah menjadi suasana mencekam dan menyedihkan, terutama bagi orang tua Purnomo juga orang tua Mail. Dari rumahnya terdengar suara jerit seorang ibu yang berulang kali memanggil nama Mail dengan bersimbah air mata. Tampak jelas bagaimana ia merasa sangat kehilangan. Beberapa pelayat wanita menghibur dan membesarkan hatinya. Mau kemana? Mail, mau ngerakit mercon sama Purnomo di rumah kosong depan gang, jawab Mail. Sebelum kejadian, ia membawa sebuah kantong plastik besar yang tentu berisi bahan-bahan racikan mercon. Aku sama bapakmu mau ke rumah nenek, kamu malah mau pergi? Enggak mau ikut. Mail tidak mengindahkan tawaran ibunya. Ia berjalan cepat keluar rumah, menuju markas tempat di mana ia biasa berkumpul bersama teman-temannya, meracik mercon. Seperti seorang ahli bom yang lihai merakit molotov. Andai ibu Mail tahu jika itu adalah percakapan terakhir dengan anak semata wayangnya, sudah tentu sekuat tenaga ia akan mencegah kepergian Mail. Namun, semua sudah terjadi. Kini hanya air mata pedih yang tersisa. Di rumah lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Mail, seorang ibu berkali-kali pingsan. Jiwanya belum sanggup menerima ketiadaan putranya yang begitu cepat dalam sebuah peristiwa tragis. Sejak hari itu, suasana desa cukup mencekam, terutama setelah santer terdengar kabar jika penyebab meledaknya mercon adalah karena ulah hantu genderuwo yang melempar api ke arah dua remaja yang asyik meracik mercon tersebut. Namun, entah itu hanya mitos atau bukan. Tetapi menurut para orang tua, rumah yang sudah lama tidak ditinggali memang banyak dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Hantu, setan, kuntilanak, sundel bolong, genderuwo, pocong, dan kawan-kawannya. Begitulah kepercayaan yang kadung lestari. Apalagi setelah kematian tragis Mail dan Purnomo di sana, rumah kosong tersebut kian menyeruakan aroma seram. Buk, ada suara orang nangis, keluh Anwar kepada ibunya yang sudah tertidur pulas. Malangnya Anwar sekeluarga yang rumahnya paling dekat dengan rumah kosong itu hanya berjarak 5 meter saja, berdampingan. Buk, suara orang nangis. Remaja yang baru duduk di bangku SMA itu berusaha membangunkan ibunya, tetapi bergeming. Anwar menyalakan lampu kamar. Suasana senyap. Wajahnya lesu dengan napas lamban. Penduduk desa telah tunduk. Dalam buai kantuk tidak lagi terdengar tanda-tanda kehidupan, kecuali suara denting jam dinding yang ia tengok telah melewati angka ke-12. Dan
Suara tangis itu begitu nyaring. Kenapa mirip suara Mail? Keluh Anwar lirih dengan air muka meringis ketakutan. Ia tatap muka ibunya yang tetap terlelap, berbalut selimut motif bunga tulip. Sejenak ia duduk di pinggiran ranjang. Sang ibu ingin kembali ke kamarnya, tetapi suara itu membuat Anwar semakin takut. Ia bergidik. Duh, kebelet pipis lagi. Enggak tepat banget sih waktunya. Gerutu sebal Anwar sembari menahan pipis. Ia goyang tubuh ibunya sekali lagi, tetapi tidak ada perubahan, hanya menggeliat sebentar bersama wajahnya yang lelah. Sementara hasrat buang hajatnya terasa sudah di ujung tanduk. Ah, ngapain juga takut, gumam Anwar. Menenangkan diri, ia menarik napas dalam, lalu berdiri ragu, mulai melangkah, mencoba santai keluar kamar ibunya, menyalakan lampu di semua ruangan dengan tangan bergetar. Bulu kuduknya berdiri, ia usap pelipisnya yang basah dengan telapak. Wajah Mail dan Purnomo, teman sekelas, sekaligus rekan meracik mercon Anwar, tiba-tiba saja muncul dalam ingatan. Ia celingukan ke segala sudut ruang yang ia lalui, sebab selalu merasa kedua rekannya terus mengikuti. Karena ia tidak akan lupa jika keduanya baru meninggal kemarin sore di rumah kosong itu, tepat sebelah barat rumah Anwar. Langkah demi langkah telah membawanya sampai di kamar mandi. Tidak ada lagi suara tangis, tetapi dengan jelas dari kaca jendela kamar mandi, Anwar bisa melihat bagian jendela rumah yang rusak, tampak bagian dalamnya. Suara tangis kembali terdengar, seiring dengan bayangan hitam duduk menunduk di kursi depan lemari kaca yang kemarin tertempel bola mata Purnomo di sana. Keinginan buang hajat telah direnggut oleh rasa takut, tetapi rasa takut justru membuat remaja itu semakin penasaran. Apa hitam-hitam itu? Ya, batinnya berbisik, bertanya-tanya. Ia kucek kedua matanya berulang kali, kakinya bergetar. Tidak terasa, air kencing membasahi celana. Remaja yang nyalinya ciut dalam keadaan berdiri saat menyadari bahwa bayangan hitam di sana adalah Purnomo. Menatapnya dengan wajah rusak, bersimbah darah, wajah seorang teman yang biasa. Ia ajak meracik mercon. Semakin jelas menampakkan wujud menghantuinya. Pur, suara Anwar bergetar. Keluh tercekat dalam tenggorokan. Kepalanya berputar-putar, tenaganya mendadak habis. Ia ingin keluar kamar agar tidak lagi melihat ke arah kaca jendela itu. Tetapi gagal dan terpaksa ia melihat bayangan hitam yang menampilkan wajah Purnomo samar-samar semakin dekat. Degup dada Anwar bergetar. Napasnya berat, semua terjadi begitu cepat. Ia baru saja menyadari jika semalaman ia pingsan di kamar mandi, dan orang-orang kampung membantu mengangkat tubuhnya ke kamar. Alhamdulillah, War, akhirnya kamu sadar juga, ucap syukur Ibu Anwar yang duduk di tepi ranjang. Orang-orang berkerumun sepagi itu ingin mengetahui keadaan Anwar sebagai sahabat, teman bermain, sekaligus rekan Mail dan Purnomo dalam meracik petasan. Mereka saling bergumam sebelum kemudian berangsur pergi. Beruntung kamu masih diberi hidup. Ini jadi pelajaran buat kamu. Gak usah main-main sama mercon lagi meski lebaran. Bahaya. Lagi pula polisi juga sudah melarang. Sing manut jadi bocah. Seorang tukang pijat memberi nasihat sembari memijit betis Anwar. Anwar menatap hambar. Tetapi dalam hati kecil ia merasa teramat sedih. Andai ia tidak pernah mengajari Mail dan Purnomo cara meracik mercon, peristiwa ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Yok mulai meracik, ajak Purnomo sore itu, sembari memunculkan sebuah karung besar. Di sana adalah bahan-bahan pembuat mercon yang sangat sensitif terhadap api. Akan semakin meriah desa kita kalau lebaran kali ini ada banyak merconnya. Mail menepuk pundak Anwar sebelum mulai beraksi. Bentarlah, kebelet. Nih, Anwar pamit karena memang sedang ingin buang hajat. Sehingga pada saat Anwar membuang hajat itulah ledakan besar terjadi, meluluh lantakan bagian dalam rumah, sekaligus mencabik tubuh Mail dan Purnomo menjadi potongan-potongan kecil. Andai Anwar tidak ada acara pamit membuang hajat. Anwar bangkit dari kasur, dengan muka datar ia membuka selimut yang telah menutupi separuh tubuhnya. Tukang pijat yang telah berusia senja tersebut terpaksa menghentikan aktivitasnya. Buk, di mana racikan merconku? Tanya Anwar segera kepada ibunya. Duh, nak, temen-temenmu udah meninggal karena mercon, dan kamu masih mau ngeracik mercon. Embok yang punya kapok
protes Ibu Anwar. Anwar menatap sekilas ibunya, lantas bodoh amat bangkit dari ranjang dan berjongkok. Tangannya menggapai-gapai sesuatu di bawah ranjang. Buang yang jauh benda itu. Titah tukang pijit ikut campur. Wajahnya yang diliput keriput. Cepat-cepat Anwar bangkit, membawa seplastik jumbo bahan-bahan peracik petasan keluar kamar. Mau diapakan? Buang jauh benda itu. Gumam Ibu Anwar sambil terus mengikuti langkah putranya yang ternyata ke dapur, mengambil sebuah cangkul. Ada bayang Purnomo dan Mail menggelayut di pelupuk mata Anwar. Dengan kedua tangannya sibuk menggali tanah di ladang belakang dapur. Setelah galian cukup dalam, ia kubur racikan petasan dan berjanji untuk tidak memainkan permainan berbahaya yang dilarang polisi. Ibu Anwar bernapas lega sambil mengelus pundak putranya. Anwar bangkit dan membalikkan badan, tetapi jantungnya seperti mau copot. Rumah kosong itu sekarang sudah dibongkar. Gensis, Jeti tinggal lantainya saja yang tersisa. Dan sekarang sudah tidak ada yang berani meracik petasan atau menyalakan petasan saat lebaran.